Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Kita bersama kembali dengan mata pelajaran geografi untuk kelas 12 ya. Nah, di sini Bapak akan menerangkan konsep wilayah. Yang kemarin belum paham, mari kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan hari ini bisa paham. Ya, konsep wilayah. Di dalam sini kita ini ya harus masuk ke dalam target standar kompetensi atau kompetensi dasarnya. Yang pertama standar kompetensi menganalisis wilayah dan perwilayahan. Sedangkan kompetensi dasarnya menganalisis kaitan antara konsep wilayah dan perwilayahan dengan perencanaan pembangunan wilayah. Fungsinya apa sih kita untuk mempelajari konsep wilayah? Kita di sini secara empiris dijadikan orang-orang yang ahli dalam pembangunan wilayah seperti itu. Orang-orang pembangunan wilayah itu di kota Semarang atau di sekitarnya Jakarta, Surabaya, Palembang dan lain sebagainya itu masih sedikit. Makanya kita dibutuhkan menjadi orang-orang menganalisis wilayah dan perwilayahan. Indikatornya merumuskan konsep wilayah dan perwilayahan. Dua, mengklasifikasikan wilayah yang termasuk wilayah formal dan fungsional. Tiga, membedakan generalisasi dan klasifikasi. Empat, menjelaskan pengertian pusat pertumbuhan. Lima, menentukan batas-batas wilayah. Berikutnya mendeskripsikan fase-fase pertumbuhan wilayah. Dan berikutnya ini ya, menjelaskan perbedaan teori tempat yang sentral dan teori kutub pertumbuhan. Nah ini indikatornya, kita masuk materi. Kemarin kita sudah masuk ini ya, apa pengertian wilayah. Wilayah dalam geografi pula disebut region, yaitu suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik atau ciri khas yang dapat dibedakan dengan kondisi ruang di sekitarnya. Wilayah menurut para ahli, Paul Vidal de la Blaise, yaitu wilayah adalah suatu tempat, di dalamnya terdapat banyak hal yang berbeda-beda, tetapi dalam bentuk buatan tergabung secara bersama saling menyesuaikan untuk membentuk kebersamaan. Taylor, wilayah di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah sekitarnya berdasarkan penampakan karakteristik tertentu. Sedangkan menurut Feynman, wilayah adalah suatu tempat yang memiliki bentang lahan sejenis dan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Nah, dari situ kita masuk dalam peta konsep pembagian wilayah. Menurut Glesos, Budi Harsono, dan Huisman, yang pertama adalah wilayah fungsional atau nodal, yaitu wilayah yang memiliki ketergantungan antara pusat dengan daerah belakangnya. Contohnya kota dengan desa. Ini ya, wilayah fungsional itu kota dan desa. Sedangkan wilayah formal atau homogeus yaitu wilayah yang memiliki sifat dan ciri yang sama dalam aspek tertentu. Contohnya daerah pertanian, industri dan sebagainya. Kira-kira di antara kalian wilayah fungsional dan ini wilayah formal ada contoh lainnya? Silahkan kalian bisa jawab sendiri. Untuk perwilayahan atau regionalisasi, perwilayahan merupakan cara kerja dalam mengelompokkan wilayah-wilayah yang serupa atau memiliki ciri-ciri yang sama dalam suatu kelompok atau wilayah. Tujuan perwilayahan, satu, meratakan pembangunan sehingga mengurangi kesenjangan. Dua, memudahkan koordinasi antara wilayah dengan pembangunan. Tiga, mengelompokkan objek atau fenomena geosfer yang homogen sehingga mudah diidentifikasi. Cara memperwilayahkan ya atau perwilayahan, yang pertama menggeneralisasi wilayah dan yang kedua mengklasifikasi wilayah. Menggeneralisasi wilayah yaitu menghilangkan bagian yang dianggap kurang penting dalam penentuan regional, sedangkan klasifikasi wilayah membagi permukaan bumi secara sistematis menjadi kelompok tertentu. Kemudian berikutnya adalah pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan sangat cepat dan dapat dijadikan pusat pembangunan sehingga mempengaruhi wilayah sekitarnya. Ciri-ciri pusat pertumbuhan yang pertama adalah hubungan internal dengan berbagai sektor, contohnya pelabuhan. Nah, itu kan internalnya banyak pelabuhan itu bisa ke arah yang ini ekonomi, politik, pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah efek pengganda menimbulkan keterlibatan sektor lain. Yang ketiga, konsentrasi geografis
Dan yang keempat, mendorong daerah belakangnya. Seperti Kota Semarang punya pelabuhan, daerah belakangnya itu Kendal, kemudian Kabupaten Semarang, itu semuanya bisa maju. Teori pusat pertumbuhan itu ada dua, menurut Perrow dan Walter Christaller. Untuk Perrow itu namanya kutub pertumbuhan, sedangkan Walter Christaller itu namanya tempat sentral. Teori kutub pertumbuhan. Kutub pertumbuhan yaitu pembangunan kota atau wilayah dimanapun adanya, bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, namun dibuat tempat-tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan dinamakan pusat-pusat atau kutub-kutub pertumbuhan. Dari kutub dapat menetes ke wilayah sekitarnya. Kutub pertumbuhan, penarikan dan pemusatan kegiatan pada suatu wilayah karena satu, adanya homogenitas. Yang kedua, interrelasi atau interaksi. Dan yang ketiga, adanya wilayah khusus yang berbeda. Sedangkan teori sentral menurut Christaller yaitu lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk harus terletak pada suatu tempat yang terpusat atau sentral. Yang pertama, ini ada range, jangkauan, dan threshold atau ambang. Itu ada pertanyaannya, ya, ada pedomannya. Yang pertama pedomannya adalah apa yang menentukan banyaknya kota. Apakah bangunan, apakah lahan, apakah penduduknya, apakah ekonominya, kan itu bisa dijawab. Yang kedua, apa yang menentukan besarnya kota. Ketiga, apa yang menentukan persebaran kota. Ini tempat sentral, ya, teori tempat sentral. Sedangkan ini tempat sentral, ring, kalau kalian belum paham, adalah jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapat barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja. Sedangkan threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Bisa threshold tinggi dan rendah. Teori sentral itu bisa digambarkan seperti ini, ya, heksagonal, seperti rumah dari lebah A, B, C, D, E, F, G, H. Ini tempat sentralnya, kota-kota besar, pusat perbelanjaan, mall, supermarket, pasar, rumah sakit, sekolah, kampus, ibu kota provinsi, kota kabupaten, dan sebagainya. Ini masuk dari ini, ya, masuk dalam tempat sentral atau fasilitas-fasilitas umum. Nah, berikutnya ini ada logo ini, ya. Ini ibu kota, di sini ibu kota negara. Kemudian logo ini ibu kota provinsi, ada 5, ini heksagonal. Ibu kota kabupaten, ini ada di titik-titik sini. Dan lain sebagainya. Ini disebut teori tempat sentral. Tempat sentral dan daerah yang mempengaruhi dapat dibagi menjadi hierarki 3, 4, dan 7. Tidak ada hierarki 1, 2, 5, 6, 3, 4, dan 7. Nah, ini dibagi menjadi K konsentrasi 6, 1/3 plus 1. K-nya itu hierarki sama dengan 3. Hierarki 3 merupakan pasar, sering disebut kasus pasar optimal. Wilayah ini selain mempengaruhi wilayah sendiri, juga mempengaruhi sepertiga bagian dari wilayah-wilayah tetangganya. Nah, kalau ini 1/1/2, kalau nanti kan 1/3. Ini hierarki 4. Merupakan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Situasi lalu lintas yang optimum memiliki pengaruh setengah bagian di masing-masing wilayah tetangganya. Beda yang sebelumnya seperti ini. Nah, mempengaruhi wilayahnya sendiri. Kalau tadi mempengaruhi semuanya. Sedangkan K7, hierarki 7 merupakan wilayah administrasi pusat pemerintahan, mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian suatu bagian masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administrasi yang optimum. Nah, ini K7. Ya, cukup sekian dulu di sini dari teori ini, ya, perwilayahan sama teori sentral. Besok kita akan melanjutkan teori ini, ya, pusat pertumbuhan di Indonesia. Jadi simak terus dan ikuti channel Bapak untuk tugas-tugas berikutnya. Sekian dulu dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.